Selamat siang semuanya. Kita tahu bahwa demam berdarah ini mulai merebak dan akhir-akhir ini banyak juga yang bermasalah dengan gejala-gejalanya yang katanya gejala-gejalanya juga mulai berbeda atau berubah daripada biasanya. Kemudian ada juga info bahwa sebentar lagi akan dilepaskan nyamuk Wolbachia di daerah Jakarta Barat dalam waktu dekat ini. Jadi kita penasaran nih, apa sih sebenarnya demam berdarah itu, kenapa selalu terjadi setiap tahunnya, dan kemudian bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah demam berdarah ini. Hadir Dr. Juandijo, beliau adalah narasumber dari Universitas Pelita Harapan Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology. Jadi dari sumber yang terpercaya, dari ahlinya, jadi kita bisa mengetahui informasi secara jelas apa sih sebenarnya itu, supaya tidak kemana-mana, tidak simpang siur info-info yang didapatkan. Silakan Dr. Jo. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari tim Kilik untuk bercerita terkait demam berdarah dan beberapa cara pencegahannya, dan terutama terkait dengan isu yang lagi hangat saat ini ya, yaitu Wolbachia ya, yang saya rasa banyak dari kita yang belum mengetahui secara jelas. Namun disayangkan banyak sekali berita yang simpang siur di luar sana. Nah, saya sebagai disclaimer, saya sendiri memang tidak meneliti Wolbachia, namun dengan latar belakang saya sebagai peneliti di viral immunology, jadi sedikit banyak saya memahami terkait demam berdarah karena merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Dan juga nanti akan saya ceritakan, ternyata ini kayak di drama Korea ya. Ternyata selama saya bersekolah, saya berpapasan dengan dua orang yang merupakan pelopor Wolbachia, satu di Australia, satu di Indonesia. Nanti saya akan cerita dan bagaimana saya bisa papasan. Sebenarnya kayak drakor, kalau kayak drama Korea kan tiba-tiba, oh ini dua orang akhirnya pacaran, ternyata waktu kecilnya pernah ketemu, walaupun tidak menyadari. Nah, ini adegan yang terjadi pada saya juga. Nah, saya mulai dulu apa itu demam berdarah denggi, atau yang sebenarnya lebih tepat istilahnya adalah demam denggi. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir dari sesi pertama ini, bahwa istilah yang lebih tepat itu demam denggi. Saya mulai dulu dengan slide ini karena menurut saya kita perlu menyadari tingkat urgensi untuk memahami keparahan dari demam denggi itu. Dan kenapa kita perlu memahaminya, kita perlu melakukan tindakan pencegahan, dan juga jikalau kita atau anggota keluarga atau ada teman yang menderita demam berdarah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena ini adalah data terakhir sampai minggu kedua Juni berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Indonesia. Sejauh ini kasus di sebelah kiri yang ditandai dengan diagram batang warna biru, sudah sekitar hampir 120.000 kasus demam denggi yang terdiagnosis. Lalu di sebelah kanannya yang sangat kita sayangkan adalah dari 120.000 kasus itu sudah sekitar 777 kasus kematian yang dilaporkan di Indonesia. Dan seperti pemilu ya, Provinsi Jawa Barat sekali lagi merupakan provinsi provinsi dengan populasi terbanyak dalam hal ini. Provinsi kalau pemilu adalah populasi pemilih terbanyak, untuk kasus demam denggi mereka adalah provinsi dengan kasus infeksi terbanyak, dan sekali lagi yang kita sayangkan adalah juga kasus kematian tertinggi di Indonesia. Yang kedua itu adalah Jakarta. Jakarta merupakan provinsi dengan kasus infeksi kedua terbanyak di Indonesia. Untungnya dengan tingkat infrastruktur yang lebih baik dibandingkan provinsi lain, terutama rumah sakit dan klinik, maka tingkat kematiannya lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Namun bukan berarti kita yang terutama saya di berdomisili Jakarta, kita terlindungi dari demam berdarah dan sekali lagi keparahan dari demam berdarah. Jadi sekali lagi ini slide awal menunjukkan penting demam denggi itu untuk kita pahami, karena ini penyakit yang
terus menimbulkan masalah. Dan jikalau kita melihat angka pada tahun 2023 dari year to year 2023 dan 2024 sudah 3 kali lipat lebih banyak pada tahun 2024, menunjukkan ada sesuatu yang berbeda pada tahun ini yang mengakibatkan kasus demam denggi itu melonjak pesat. Dan penyebabnya bukan sesuatu yang aneh. Penyebabnya itu adalah global warming. Ya, karena nyamuk sebagai penular dari virus denggi, penyebab demam denggi, itu menyukai sesuatu yang panas. Ya, dan nanti akan saya ceritakan sedikit kenapa dia menyukai sesuatu yang panas. Sehingga dan tahun 2024 ini dengan dengan cuaca yang lebih hangat dibanding awal 2023, namun juga disertai dengan hujan di antaranya, itu merupakan resep yang paling disukai oleh nyamuk penular virus denggi. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang terinfeksi oleh virus denggi. Ya, dapat dilihat di sini, boleh dibilang virus denggi, penyebab demam denggi, itu tersebar di daerah, boleh dibilang daerah tropis dan daerah subtropis, sampai biasanya sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Dan diagram ini juga untuk menunjukkan intensitas kasus dari negara ke negara. Dan dapat dilihat negara kita itu merupakan salah satu negara yang dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, sekitar 10-99 kasus per 100.000 orang. Dan ini merupakan data lama, sekitar tahun 2021. Ya. Dan kenapa virus denggi dan terutama penyakit demam denggi ini selalu ada? Karena 2 hal itu selalu ada di daerah ini. 1, virus ya. Kedua, nyamuk penular dari virusnya itu selalu ada. Sehingga penyakit itu menjadi sesuatu yang tidak lagi kita sebut sebagai epidemi, suatu penyakit yang timbul secara mendadak dalam jumlah banyak, tapi sudah kita sebut sebagai kasus penyakit endemi, ya, bukan epidemi tapi endemi, dalam pengertian bahwa ini merupakan suatu penyakit yang sudah menjadi menjadi ciri khas dari negara-negara di antara negara tropis dan subtropis, dari 30 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan. Itu penyakit yang akan selalu muncul setiap tahunnya, dan biasanya ketika populasi nyamuknya meningkat, ya, untuk menjadi faktor yang akan menularkan virus denggi. Nah, seperti sudah saya sampaikan di awal, penyakit demam denggi ini disebabkan oleh virus yang kita sebut virus denggi. Sekilas dapat dilihat di sebelah kiri, virus denggi ini adalah gambar karikaturnya. Dia merupakan virus yang sedikit banyak mirip strukturnya mirip seperti virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Sedikit banyak, tapi tidak bukan satu keluarga, okay? Di mana mereka merupakan sama-sama virus yang menggunakan materi genetik berupa RNA, bukan DNA. Kalau kita manusia menggunakan DNA. Kalau virus, dalam ini virus denggi dan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID itu menggunakan RNA. Ya, makanya di sini ada disebutkan RNA genome. Ya. Dan yang lebih menarik dari si virus denggi, sejauh ini sampai saat ini dia sudah ada 4 serotype. Ya, 4 serotype. Apa itu maksud serotype? Maksud serotype adalah kita bisa membedakan virus denggi yang di sini ditulis denggi serotype 1 dengan denggi serotype 2 berdasarkan dengan pemeriksaan imunologi. Biasa kita menggunakan antibody. Menunjukkan bahwa walaupun mereka ini satu keluarga besar, denggi 1, denggi 2, denggi 3, dan denggi 4, mereka bukan lagi saudara kandung. Mereka sudah seperti sepupu. Jadi ada kemiripan, tapi ada juga perbedaan. Ya. Dan bisa terjadi. Dan itu yang terjadi. Dan yang berbeda dengan COVID adalah kalau kita sama-sama tahu, COVID juga kan ada varian alfa, beta, gamma, delta, lalu omikron, ya kan? Tetapi tidak pernah atau minimal tidak dalam waktu yang lama di mana 2 varian yang berbahaya itu muncul bersamaan.
Seperti waktu di Indonesia, waktu akhir 2021 ada varian Delta sekitar bulan Juni sampai Agustus. Lalu sekitar akhir Desember, varian Delta dikalahkan oleh varian Omicron. Sehingga Omicron sampai saat ini dengan segala anak cucunya itu yang menjadi penyebab COVID. Tapi ini yang membedakan Dengue dari COVID. Kalau Dengue, empat-empatnya ini, 4 saudara sepupu ini selalu ada. Dan 4 saudara sepupu ini dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Dengue 1, 2, 3, dan 4. Dan ini menjadi satu masalah. Artinya apa? Artinya bahwa satu, vaksin, saat ini udah mulai ada vaksin Dengue ya, walaupun topik hari ini bukan terkait vaksin, tapi artinya bahwa vaksin yang dibikin untuk mencegah penyakit demam Dengue harus menciptakan respon sistem kekebalan tubuh terhadap empat-empatnya. Dengue 1, 2, 3, dan 4. Harus terhadap empat-empatnya. Dan ini menjadi satu kesulitan dalam mengembangkan vaksin Dengue sejauh ini. Saat ini ada 2 vaksin Dengue, namun yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan Bepom Indonesia itu vaksin yang dari Takeda. Karena vaksin yang pertama yang dari perusahaan lain, dari Sanofi Pasteur itu dianggap gak efektif, dan ada suatu masalah yang kalau diberikan pada anak-anak yang belum pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Lalu masalah kedua adalah karena 4 saudara sepupu ini bisa muncul bersamaan, maka artinya apa? Artinya bahwa misalnya kalau saya terinfeksi oleh Dengue 1, saya sembuh, tubuh saya akan membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap Dengue 1 minimal selama 2-3 bulan. Dan dalam 2-3 bulan itu, saya tidak akan lagi terkena infeksi Dengue 1. Karena sistem kekebalan tubuh saya sudah mengenali. Dan kalau ada Dengue 1 yang masuk ke tubuh saya, sistem kekebalan tubuh saya bisa mengalahkan. Tetapi, sistem kekebalan tubuh itu tidak mampu mengalahkan saudara sepupunya. Jadi kembali lagi ke kasus saya tadi, misalnya saya terinfeksi Dengue 1, saya sembuh. Selama 2-3 bulan, saya akan terlindungi terhadap Dengue 1. Tapi saya tidak akan terlindungi terhadap Dengue 2, atau Dengue 3, atau Dengue 4. Dan ini yang menjadi masalah. Karena artinya bahwa apa? Artinya bahwa kita warga negara di negara yang di mana penyakit demam Dengue ini merupakan penyakit yang endemik, yang sudah menjadi satu istilah ciri khas yang tidak akan hilang. Ini kita akan terinfeksi berulang-ulang kali, ya. Hari ini Dengue 1, beberapa bulan kemudian mungkin Dengue 2, dan seterusnya. Dan ini juga bisa jadi satu permasalahan besar dalam pengobatannya. Nah, gejalanya seperti apa? Namanya juga demam Dengue, maka gejala utamanya adalah demam. Ya, di mana demam itu akan disertai Anda sembuh. Iya, Tetapi buat kita yang buat kita yang tenaga kesehatan, justru kita paling takut menerima pasien pas fase itu. Karena di sini nanti ada 2 pilihan, Bu. 1, dia memang benar-benar sembuh. Kedua, dia akan tingkat keparahan penyakitnya bertambah parah. Sana klik sini bermain dan belajar. Oh yeah, simsalabim kilik-kilik jadi apa?